wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Nurfadilah dari kelas 8B. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW yang mencoret 7 kata dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui latar belakang dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, waktu dan kondisi. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah. Pada saat itu Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau dan para sahabat Nabi memasuki Masjidil Haram untuk umroh dengan aman. Para Nabi tidak bermimpi kecuali mimpi yang benar. Maka Rasulullah SAW memahami mimpi itu sebagai petunjuk dari Allah. Beliau kemudian mengumumkan kepada para sahabat niat untuk berangkat ke Makkah, bukan untuk perang tetapi untuk umroh. Yang kedua, ada persiapan, yaitu pertama, jumlah kaum muslimin 1.400 sampai 1.500 orang. Yang kedua, tidak membawa senjata perang, hanya pedang dalam sarung, sesuai tradisi musafir. Yang ketiga, membawa hewan kurban sebagai tanda niat ibadah. Ini penting, niat mereka murni ibadah, bukan konfrontasi. Setelah Rasulullah dan para sahabat berangkat ke Mekah, ada kaum Quraisy yang menghalangi mereka karena mendengar kedatangan Rasulullah SAW. Ketika Quraisy mendengar kedatangan Rasulullah SAW, mereka marah dan merasa terancam secara gengsi. Menurut adat Arab, orang yang datang untuk umroh tidak boleh dihalangi. Tetapi Quraisy tidak mau kehilangan wibawa di hadapan kabilah-kabilah Arab lain. Mereka mengirim pasukan berkuda dan akhirnya menghalangi Rasulullah SAW memasuki wilayah Mekah. Rasulullah SAW kemudian berhenti di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah di pinggir wilayah haram. Setelah Rasulullah SAW berhenti di tempat yang bernama Hudaybiyah, mereka melangsungkan perjanjian. Perjanjiannya yaitu setelah utusan bolak-balik dari kedua pihak, Quraisy akhirnya mengirim Suhail bin Amr sebagai negosiator. Ketika Rasulullah SAW melihat Suhail datang, beliau bersabda, "Sungguh urusan kalian telah dimudahkan." Nama Suhail sendiri berarti kemudahan. Akhirnya disepakati untuk membuat perjanjian damai tertulis. Setelah perundingan dibuat, akhirnya mereka menulis perjanjian. Perjanjiannya seperti ini. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian. Pembukaan, Bismillahirrahmanirrahim. Ali pun menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Suhail menolak. "Kami tidak mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tulis seperti biasa yang kami tulis, Bismika Allahumma." Padahal kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang agung. Namun Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Tulislah Bismika Allahumma." Pengorbanan pertama Rasulullah SAW mengalah demi keagamaan. Kemudian Ali pun menulis, "Ini adalah perjanjian Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr." Suhail kembali menolak dengan tegas, "Demi Allah, seandainya kami mengakui engkau sebagai Rasulullah, kami tidak akan memerangimu dan mengusirmu dari Mekah. Tulislah Muhammad bin Abdullah." Reaksi para sahabat. Para sahabat sangat marah dan tersakiti, terutama Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin gelar Rasulullah SAW dihapus? Sikap Ali bin Abi Thalib. Ali pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya. Bukan karena membangkang, tetapi cinta dan adabnya terhadap Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah pun mencoret sendiri 7 kata tersebut. Rasulullah lalu berkata kepada Ali dengan lembut, "Tunjukkanlah kepadaku letaknya." Lalu Ali menunjukkannya. Rasulullah sendiri yang menghapus kata Rasulullah, lalu memerintahkan Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah. Ini yang sering disebut sebagai Rasulullah mencoret 7 kata.
yakni penghapusan gelar kenabian. Beliau dari naskah perjanjian untuk perdamaian. Beliau tidak ragu sedikit pun terhadap kerasulannya, tetapi tidak menjadikan ego sebagai penghalang maslahat besar. Isi ringkas dari perjanjian Hudaibiyah, yaitu yang pertama adalah beberapa poin utama. Yang pertama yaitu kaum muslimin tidak umrah pada tahun itu, tetapi boleh datang pada tahun berikutnya. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, siapapun muslim yang kembali ke Quraisy tidak dikembali. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari pencoretan 7 kata tersebut. Yang pertama adalah kepemimpinan sejati adalah pengorbanan beliau yang mengorbankan perasaan demi masa depan umat. Yang kedua, teladan akhlak dalam konflik, menang tanpa merendahkan dan berkuasa tanpa menyakiti. Sekian dari kisah pencoretan 7 kata dalam perjanjian Hudaibiyah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.